Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irman Syauta dengan NPM 022722111175. Program studi akuntansi. Saya mahasiswa dari Universitas Kairo Ternate. Nah, di sini kenapa saya membuat video ini karena saya terlambat mata kuliah pengauditan kemarin, jadi saya dikasih tugas karena sudah sebagai perjanjian yang mana ada mahasiswa yang terlambat akan diberikan tugas. Jadi di sini saya salah satunya mahasiswa yang terlambat. Oke, jadi di sini yang saya akan memenuhi tugas mata kuliah atau membahas tugas mata kuliah saya adalah penerimaan kas dan setara kas. Sebelum saya melanjutkan, mohon maaf yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah yakni Pak Ismu. Oke, saya langsung lanjut saja di sini. Nah, jadi di sini yang akan saya bahas adalah pengertian kas dan setara kas, yang mana kas merupakan sejumlah uang tunai dan simpangan uang di bank dalam bentuk giro, surat-surat berharga yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 bulan yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran yang normal. Prinsip akuntansi kas dan setara kas, yang mana kas yang ada neraca merupakan saldo kas dan setara kas per tanggal neraca. Terus yang selanjutnya, kas dalam bentuk falas disajikan dengan kurs tanggal neraca. Jadi menurut SAK tahun 1994 yang mana yang terbagi atas 2 poin, yang mana yang pertama, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk pembiayaan kegiatan umum perusahaan. Sedangkan yang poin kedua adalah bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Menurut PSAK nomor 2, kas terdiri atas saldo head dan rekening giro, yang mana setara kas atau consequently investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dijadikan ke dalam jumlah tertentu dengan menghadapi risiko perubahan nilai yang sangat signifikan. Rukan bank FQN merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Selanjutnya adalah contoh dari pikiran-pikiran yang biasa digolongkan sebagai kas dari bank adalah yang pertama, kas kecil, petri kas baik rupiah maupun mata uang asing, dan yang selanjutnya saldo rekening giro di bank dan rupiah maupun asing, dan poin C adalah bond sementara atau IOU, dan yang keempat atau D, bond kas kecil yang belum direkuis, dan yang E adalah cek tunai yang belum didepositkan. Terus selanjutnya adalah yang tidak dapat digolongkan pada kas dalam bank pada neraca. Yang pertama adalah deposit berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Dan yang kedua adalah cek mundur dan cek kosong dibekukan. Dan yang ketiga adalah dana yang disisihkan untuk bertujuan tertentu, dan D adalah rekening giro yang dibekukan. Terus selanjutnya adalah poin B, siklus kas, yang mana sistem penerimaan kas yang pertama, prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai, prosedur penerimaan kas dari penerimaan piutang. Terus yang poin ketiga adalah prosedur setoran ke bank, dan yang poin ketiga adalah prosedur pencatatan penerimaan kas. Sedangkan sistem pengeluaran kas adalah prosedur, yang pertama adalah prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan yang poin kedua adalah prosedur pembayaran kas, dan yang poin ketiga adalah prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sedangkan sistem kas kecil adalah yang pertama, prosedur pembentukan dana kas kecil, implementasi fund system, dan Finstium fund system. Dan poin kedua adalah prosedur permintaan dan pertanggungjawab pengeluaran dana kas kecil. Oke, dan yang C adalah tujuan pemeriksaan atau audit objektif kas dan setara kas. Yang mana yang pertama, untuk pemeriksaan apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas. Nah, jadi di sini ada beberapa ciri internal kontrol. Yang pertama, adanya
pemisahan tugas dan pertanggungjawab antara yang penerimaan dan yang pengeluaran kas. Terus yang B, pegawai yang membuat regularisasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Terus yang ke C, digunakan impress fund sistem untuk pengelolaan kas kecil. Dan poin D, penerimaan kas cek dan giro harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya. Dan yang E, uang kas simpan di tempat yang aman. Dan F, uang kas harus dikelola dengan baik. Dan G, dan lain-lain. Nah, jadi yang kedua adalah ada untuk pemeriksaan apakah saldo adalah setara kas yang dapat di Indonesia dengan pertanggal neraca betul-betul ada dan memiliki perusahaan bank. Dan terus yang ketiga adalah untuk pemeriksaan apakah ada pembatasan untuk dipergunakan kas dan setara kas. Dan poin keempat, untuk pemeriksaan seadanya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing. Dan yang poin kelima adalah untuk pemeriksaan apakah penyajian neraca sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum di Indonesia menurut SAK. Nah, jadi selanjutnya adalah poin D, penjelasan prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang mana yang pertama adalah memahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, flowchart yang mana yang terbagi atas dua, pengeluaran kas dan penerimaan kas atau penerimaan kas bank. Jadi pengeluaran kas itu pertama adalah ambil sampel bukti pengeluaran kas atau bank secara random atau acak. Semua pengeluaran kas ya misalnya berjumlah 5 juta ditambah 10 pengeluaran kas bank berjumlah 5 juta. Dan yang poin selanjutnya adalah pemeriksaan apakah bukti pengeluaran kas tersebut. Yang pertama sudah diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang. Dan yang kedua, lengkap bukti pendukungnya misalnya PR, POR, supply, invalid, RP, dan lain-lain. Dan yang poin selanjutnya lagi mencantumkan nomor perkiraan yang didebit dengan benar. Dan yang terakhir, perhitungan materialisasi sudah benar. Dan selanjutnya poin ketiga adalah pemeriksaan apakah posting ke buku besar dan subbuku besar misalnya hutang sudah dilakukan dengan benar. Dan yang poin keempat adalah tarif kesimpulan mengenai hasil completions. Nah, yang selanjutnya lanjutan dari penjelasan prosedur pemeriksaan kas tuh. Yang lanjutnya yang kedua, yang pertama itu yang memahami dan evaluasi internal kontrol. Jadi yang kedua itu buat top squad kas dan setara kas per tanggal neraca. Dan yang ketiga, lakukan kas akun jika klien menggunakan improvement sistem untuk kas kecilnya. Kas count yang bisa dilakukan kapan saja karena saldo kas selalu tepat. Dan yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan dari kasir dalam hal tidak dilakukan kas opnami. Dan yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Dan yang poin ke-6 dan 7, meminta rekonisasi bank dan dilakukan pemeriksaan atas rekonisasi bank tersebut. Rekonisasi bank harus dibuat oleh klien dan tugas auditor adalah pemeriksaan kebenaran rekonisasian tersebut. Dan poin ke-8, review jawaban konfirmasi dari bank, notilen rapat dan perjanjian kredit. Dan poin ke-9, periksa interbank transfer. Dan poin ke-10, pemeriksaan transaksi kas sesudah tanggal neraca. Dan yang poin ke-11, seadanya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca pemeriksaan apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah. Dan poin ke-12, periksa apakah penyajian kas dan setara kas merupakan harta lancar saldo deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan jika boleh dilaporkan sebagai kas dan bank. Dan yang poin terakhir atau poin ke-13 adalah buat kesimpulan di top squad kas dan setara kas. Oke, jadi itu mungkin saja sekian penjelasan pemeriksaan kas setara kas dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang salah. Saya minta maaf. Terima kasih. Bye bye untuk
kalian semua.